Halo, perkenalkan nama saya Naufal Huzaifi Sutisna dengan NIM A11 2022 14655. Di sini saya akan mempraktekkan sekaligus akan menjelaskan apa itu tahapan analisis pada forensik digital serta menjelaskan penggunaan tools dari autopsi. Jadi, tahapan analisis dalam forensik digital adalah proses menelaah data hasil akuisisi untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menginterpretasi bukti digital yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki. Setelah image forensik diperoleh, analisis akan memeriksa isi file, struktur sistem, metadata, artefak pengguna, seperti riwayat browser, email, dan chat, serta jejak aktivitas mencurigakan. Proses ini bertujuan untuk mengungkapkan pola penggunaan perangkat, aktivitas ilegal, atau data tersembunyi yang dapat dijadikan bukti. Analisis harus dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan menjaga integritas data agar temuan bisa diterima secara hukum. Salah satu tools yang sering digunakan dalam tahap ini adalah autopsi. Jadi, autopsi adalah aplikasi open source yang dirancang untuk mempermudah proses analisis digital forensik. Tools ini menyediakan antarmuka grafis yang intuitif dan memungkinkan penyidik untuk menelusuri isi image forensik, mengekstrak artefak penting, serta menampilkan hasil analisis dalam laporan yang terstruktur. Autopsi mampu mendeteksi file yang dihapus, mencari keyword tertentu, memeriksa metadata file, hingga menampilkan log aktivitas sistem dan jejak internet pengguna. Dengan fitur-fiturnya, autopsi sangat membantu dalam mempercepat dan menyederhanakan proses identifikasi bukti digital dalam berbagai kasus forensik. Oke, di sini kita akan langsung mulai praktek analisisnya saja dengan menggunakan autopsi. Nah, jadi langkah awal di sini kita bisa klik pada bagian New Cache, kemudian pada bagian Cache Information kita berikan cache name-nya semisal belajar analisis. Nah, untuk base directory-nya di sini saya pilih ke bagian forensik digital dan akan saya taruh di analisis autopsi. Ini kita select, kemudian jika sudah kita bisa pilih next. Nah, karena sebelumnya di sini saya sudah pernah mencoba. Jadi pada bagian examiner ini di bagian nama, telepon dan email itu sudah otomatis terisi. Jadi di sini kita hanya perlu mengisi cache number-nya saja. Semisal ini kita isi for dict 001. Dan untuk namanya menggunakan nama saya, Novel Sutisna. Nomor telepon ini sama saja, dan email kita isi juga. Kemudian notes-nya kita beri semisal kasus korupsi Kementerian Sihir. Ya sudah, kita bisa klik finish. Kita tunggu prosesnya. Oke, selanjutnya pada bagian ini kita biarkan default saja, kemudian kita langsung klik next. Nah, pada bagian select data source type, di sini kita pilih yang paling atas, this image or VM file, kemudian kita next. Nah, untuk path data source-nya di sini kita ambil dari hasil image yang sebelumnya pernah kita buat menggunakan FTK Imager. Nah, di sini kita cari filenya.
Kemudian jika sudah ketemu kita pilih lalu kita open. Selanjutnya setelah terpilih kita buka file txt dari hasil FTK Imager yang kemarin. Kemudian ini kita open. Kemudian kita cari lokasi MD5 checksum-nya. Nah, pada bagian MD5 checksum-nya ini kita copy dan masukkan ke bagian hash value yang ada di dalam select data source. Oke. Jika sudah, kita bisa langsung next. Nah, pada bagian ini kita hanya centang bagian yang perlu-perlu saja. Jadi untuk yang bagian tidak perlu ini kita tidak usah centang sampai ke bagian email parser. Oke. Jika sudah, kemudian kita bisa langsung klik next. Nah, kita tunggu datanya terproses. Oke, jika sudah, ini bisa kita klik finish. Nah, maka di sini telah muncul data source-nya. Setelah itu, kita akan coba untuk melakukan export file yang sebelumnya kita simulasikan di video sebelumnya. Itu kita sudah melakukan delete file yang bernama rahasia.docs. Nah, di sini kita seolah-olah sedang mencari barang bukti yang sudah dihapus oleh pelaku kejahatannya. Langkah-langkahnya adalah kita klik pada bagian delete files ini, terus di bagian listing ini akan muncul satu file, nah yaitu rahasia.docs. Kemudian kita akan ekstrak file ini dengan cara klik kanan, kemudian ekstrak file. Nah, kita pilih lokasi ekstrak filenya ini sesuai file yang kita ingin taruh. Nah, misalkan ini sudah sesuai ya, ekspor. Ekspor ini berada di dalam analisis autopsi. Nah, di dalam belajar analisis. Kemudian kita bisa save. Oke, file sudah terekstrak. Kemudian kita akan cek di hasil eksportannya. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita akan melakukan report. Caranya dengan klik generate report pada bagian atas ini. Kemudian untuk bagian header dan footernya ini kita isi. Semisal bagian header belajar forensik Udinus, dan untuk footernya itu sukses. Oke, jika sudah ini kita klik next. Kemudian datanya ini sudah terpilih, kemudian bisa langsung next. Untuk tahap ini kita pilih also, kemudian finish. Nah, maka report telah berhasil dibuat. Kemudian ini kita bisa lihat hasil reportnya dengan mengklik ini. Nah, maka hasil report telah selesai dan bisa
kita lihat. Ini untuk hasil atau tampilannya seperti ini. Jadi untuk case-nya ada nama belajar analisis, case number 40001, kemudian notes-nya kasus korupsi Kementerian Sihir, examinernya Novel Sutisna. Nanti untuk image information dan lain-lain. Oke, sekian praktek dari analisis dengan menggunakan aplikasi autopsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.